Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di Ako Worship Morning Devotion. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang di hadirat-Nya. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa bangun dan ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, pengertian dan pewahyuan, supaya firman-Nya akan kami renungkan tertanam dalam hidup kami, dan membuat kami makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Amsal. Kali ini kita sampai di kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 8. Kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Ya, tidak terasa, sudah 8 hari kita memasuki tahun 2022, tahun yang baru. Dan sepanjang 2 tahun selama pandemi ini, itu mengajarkan banyak hal kepada kita mengenai kesehatan. Kita jadi lebih aware, kita jadi lebih concern, dan begitu perhatian dengan kesehatan kita. Kita mulai memahami bahwa tubuh kita perlu olahraga untuk menaikkan antibodi supaya bisa melawan virus. Ya. Kita jadi mengerti bahwa sinar matahari itu baik bagi tubuh kita. Ya. Dan kita mulai concern memilih vitamin, suplemen, apapun yang sesuai dengan tubuh kita yang bisa menaikkan level antibodi kita untuk melawan virus. Kita jadi lebih aware terhadap kebersihan diri kita. Ya, kita diajarin untuk kembali concern mengenai cuci tangan, memakai sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, kesehatan itu penting. Ya, dalam hidup manusia, kesehatan memegang peran yang sangat penting karena tanpa kesehatan, manusia tidak bisa menikmati hidup dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Amsal, penulis kitab Amsal ini memberikan saran bagi pembacanya mengenai kesehatan. Ya. King James Version mengatakan demikian, "Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones." Kira-kira terjemahan bebasnya begini Bapak Ibu. Janganlah menjadi bijak dalam pandanganmu sendiri. Takutlah kepada Yehova, matikanlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan pusarmu. Aneh saudara ya. Dan menyegarkan tulangmu. Ya. Kata yang dipakai untuk menyebut tubuh dalam ayat yang ke-8 itu pusar. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi memang jarang sekali ya kita memberikan perhatian kepada pusar kita. Ya. Padahal pusar ini memegang peran yang sangat penting. Ya, saya sempat cek bahasa aslinya dan memang itu ditulis pusar gitu ya, umbilical cord. Jadi pusat titik di tubuh kita.
Nah, kalau dibahasakan secara sederhana, itu adalah the center of our strength, pusat kekuatan kita. Sadar atau tidak, pusar kita ini sebenarnya memegang peran penting. Ya, sejak kita menjadi janin, semua makanan lewat pusar. Dan tahu nggak Bapak Ibu, bahwa pusar kita itu mengatur pergerakan hormon di tubuh kita. Dia mengatur kinerja organ hati supaya tidak keracunan. Dia mengatur kelenjar adrenalin. Dan dia itu area yang mengatur energi di tubuh kita. Makanya sering kalau kita berasa dingin, masuk angin begitu, kita mengoleskan balsem di perut kita, di sekitar pusar. Ya, supaya apa? Supaya energinya kembali dan hangat. Nah, itu sekilas, ya, sekilas peran penting pusar. Tapi penulis kitab Amsal ini membahasakan tubuh, keseluruhan tubuh ini dengan pusar, dengan maksud pusar itu adalah titik kekuatan kita, the center of our strength. Dan sadar atau tidak, ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang besar, selalu bagian pusar ini bergerak, Bapak Ibu. Betul? Kecuali kita hanya mengedip-ngedipkan mata, mungkin tidak berpengaruh kepada pusar kita. Tapi itu yang terjadi. Ya. Nah, kembali ke bagian yang pertama tadi, dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, pusarmu, itu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. To refresh. Seperti kalau kita haus, kita minum air, kita merasa segar. Refreshment, ya, menyegarkan. Nah, penulis kitab Amsal ini ingin menyadarkan bahwa kalau engkau mau sehat, bukan melulu aktivitas fisik yang kau perlukan, tetapi itu juga bergantung kepada karakter, cara hidup, dan kualitas rohani yang ada di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan ada 2 karakter yang membuat tubuh kita itu sehat. Ya. Penulis kitab Amsal mengatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Itu bukanlah sebuah aktivitas yang hanya berlangsung 1 atau 2 kali, tidak. Tapi penulis kitab Amsal mau mengatakan bahwa kalau engkau melakukan hal itu terus-menerus, kalau hal itu menjadi bagian dari dalam dirimu, kalau hal itu menjadi karaktermu, maka itu akan membuat tubuhmu sehat, tulang-tulangmu kembali disegarkan. Nah, Bapak Ibu, karakter yang pertama dikatakan adalah jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, hal ini mungkin gampang diucapkan tapi sangat sukar kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah berumur, mungkin seperti saya ini Bapak Ibu ya, sudah berumur 50 tahun ke atas lebih begitu, kita merasa punya banyak pengalaman. Kita mengerti banyak hal. Kita paham hal-hal tertentu, terlebih kalau itu menjadi profesi kita. Kadang-kadang kita sukar untuk melihat bahwa orang lain itu punya kelebihan yang kita tidak tahu. Dan hal ini seringkali kita temui di jagat sosial media, bukan? Kalau Bapak Ibu buka Twitter, buka Instagram, isinya penuh dengan kata-kata hujatan, caci maki. Orang menganggap dia lebih pintar, dia lebih tahu, dia lebih jago. Netizen begitu, ya. Nah, kita bisa melihat kalau di sebuah pertandingan olahraga, komentator itu selalu lebih heboh begitu ya. Seolah-olah tahu semuanya.
lebih tahu daripada yang main di lapangan dan sudah menjalankan hal itu bertahun-tahun. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saya cuma mau simpulkan dalam kalimat sederhana adalah begini. Engkau harus punya a teachable heart. Hati yang mau diajar. Hati yang selalu ingin diajar dan belajar. Bapak Ibu, teachable heart itu a heart that continues to learn. Hati yang selalu terus-menerus ingin belajar, ingin sesuatu yang baru. Dan kalau engkau memiliki a teachable heart, engkau adalah orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa diajar, Bapak Ibu. Engkau akan mencoba menyombongkan dirimu, engkau akan coba menunjukkan bahwa engkau punya prestasi dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau punya hati yang mau diajar, engkau harus merendahkan hati terlebih dahulu. Ya. Ketika kita merendahkan hati kita membuka diri kita untuk mendengarkan apa kata orang. Kita membuka diri kita untuk mencari kenapa bisa begitu ya. Dan bahkan akan sesuatu hal kita mungkin bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, kenapa seperti itu ya? Engkau harus rendah hati untuk mencari dan bahkan hingga menerima kebenaran ilahi. Saudara, itu tidak gampang. Kalau engkau punya hati yang bisa dan mau diajar, engkau mesti terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku ngalamin seperti ini. Kira-kira apa yang kau mau ajarkan kepadaku ya Tuhan? Melalui peristiwa ini, apa Tuhan maksudmu dalam hidupku? Itu a teachable heart, saudara. A teachable heart selalu bertanya, selalu berkomunikasi, merenungkan apa yang terjadi, dan mencoba merefleksikan maksud Tuhan kepada dirinya. Saudara, perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita menerima koreksi, menerima pelajaran, menerima peringatan dari Roh Kudus, itulah yang mengubah hidup kita. Orang tidak mungkin berubah kalau perubahan itu datang dari luar. Paksaan dari pihak luar dirinya itu mungkin akan mengubah hanya sementara. Tetapi kalau perubahan itu terjadi dalam dirinya, saya percaya itu baru perubahan yang sebenarnya. Dan kalau orang mau berubah, dia harus punya a teachable heart. Saudara, tanpa Tuhan Roh Kudus, kita tidak mungkin punya a teachable heart. Kita harus merendahkan diri, kita harus terus-menerus bertanya, kita harus mencari apa itu kebenaran yang mau Tuhan nyatakan dari dalam hidup kita. Dan kita harus mencoba merefleksikan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. A teachable heart. Nah, yang kedua adalah dikatakan oleh penulis Amsal, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, takut akan Tuhan kita sudah pernah bahas ya dalam bagian-bagian sebelumnya. Bapak Ibu sekalian bisa coba cari videonya ya. Kita sudah pernah bahas, kalau takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan ini satu paket. Ini bicara tentang karakter orang. Ya. Bicara tentang karakter orang, contohnya siapa saudara? Contohnya Ayub. Kalau tidak percaya coba kita buka ya. Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1.
Saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu paket, saudara. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan bahkan diulang lagi di ayat ke-8. Ini perkataan Tuhan sendiri loh, saudara. Artinya apa yang dituliskan oleh Alkitab di ayat 1 tadi valid karena ini Tuhan sendiri yang mengatakannya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, ini bicara masalah karakter, saudara, bukan aktivitas. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan itu adalah predikat yang melekat kepada seseorang. It's about character. Ya. Nah, Amsal memakai kata sur untuk menggambarkan kata menjauhi. Ya. Nah, saya sudah cek, arti literally-nya adalah to turn off, mematikan. Ya. Jadi kata menjauhi kejahatan itu bukannya, oh di sana ada kejahatan, kemudian saya lari menjauhi, bukan. Tapi mematikan kejahatan. Kejahatan di mana? Kejahatan di dalam diri kita, saudara. Takut akan Allah dan matikanlah kejahatan di dalam dirimu. Ya, di dalam diri kita. Coba kita buka 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sama, saudara, seperti yang dikatakan kitab Amsal tadi. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau engkau punya a teachable heart, hati yang merendah, hati yang mau diajar, dan engkau terbuka akan kebenaran. Ketika kebenaran itu dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam dirimu, dan engkau menerima, engkau berkenan kepada Tuhan. Engkau kepunyaan Tuhan. Nah, yang kedua, dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ketika kita memanggil Tuhan, tapi tangan kita berlumuran darah, Tuhan tidak berkenan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, mematikan kejahatan di dalam dirinya. Sama, saudara, prinsipnya sama. Dan kita mengerti bahwa begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang hendak mengajarkan kepada kita semua sebagai pembaca, kita harus menjauhi dan mematikan kejahatan itu dalam diri kita. Rasul Paulus berkali-kali menuliskan hal itu. Coba kita buka di kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-31. Kita baca mulai ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dikatakan, jangan kamu mendukakan Roh Tuhan. Buang itu semuanya itu, termasuk kejahatan. Lagi, saudara, Kolose 3 ayat yang ke-8.
Kolose 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Paulus berkata tentang manusia baru. Engkau sudah diperbaharui di dalam Kristus, maka engkau harus meninggalkan semua yang lama itu, yang kotor itu, kejahatan itu, dan engkau mengenakan manusia baru di dalam dirimu. Saudara, ada masih banyak ayat yang menyatakan kalau engkau menyebut nama Tuhan, mengenakan manusia barumu, engkau harus meninggalkan yang lama, membuang kejahatan itu. Dan bahkan Rasul Yakobus pun mengatakan hal yang sama. Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bukan hanya Rasul Paulus, bukan hanya Rasul Yakobus, Rasul Petrus pun mengatakan hal yang sama, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saudara, dua karakter ini, saudara. Kalau kita melihat tadi, engkau harus punya a teachable heart. Hati yang selalu mau belajar dan merendah. Yang kedua adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mematikan kejahatan yang di dalam diri kita. Maka itu yang akan preserve, yang akan menjaga hidup kita. Dan kalau manusia rohani kita sehat, manusia rohani kita baik kondisinya, itu yang akan keluar menjadi kesehatan bagi fisik kita. Saudara, saya pikir ayat-ayat ini luar biasa. Amsal mengajarkan kepada kita bukan hanya masalah hikmat, bukan hanya masalah takut akan Tuhan dan seni hidup, tetapi juga sampai kepada masalah kesehatan fisik. Ya, jadi harapan saya di tahun yang baru ini, kita semua punya dua karakter ini. Punya a teachable heart, dan karakter yang kedua adalah takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan oleh karenanya, hidup kita akan dijaga. Ya. Janji Tuhan berkata, engkau akan sehat. Ya, tubuhmu akan sehat dan tulang-tulangmu akan disegarkan. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kau sampaikan pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menjadi manusia yang baru. Kami punya hati yang baru, hati yang mau selalu diajar, hati yang mau selalu merendah di hadapan-Mu, hati yang taat kepada tuntunan Roh-Mu. Dan karakter kedua adalah kami selalu hormat dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya Tuhan, kami tahu kami hidup di akhir dari akhir zaman. Ada begitu banyak godaan dan cobaan di sekeliling kami.
berikan kepada kami kekuatan, agar kami bisa mematikan kejahatan itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menjamah dan memberikan kekuatan bagi mereka. Supaya Engkau hadir dan memberkati mereka satu persatu. Tuhan jamah Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, Engkau memberkati dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Sebab kami tahu Engkau Allah sumber jawaban kami. Engkau Allah pengharapan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Akhir minggu weekend adalah waktu bagi kami untuk mempersiapkan diri kami untuk datang ke rumahmu esok hari. Dan biar ibadah besok menjadi ibadah yang memberkati kami, memberikan kepada kami kekuatan. Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biar itu menjadi pesan bagi kami untuk berjalan di dunia ini. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami berikan selain puji dan sembah kami. Dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Ark of Worship Morning Devotion kita selesai. Saya berharap weekend ini, tahun yang baru ini membawa semangat yang baru buat kita. Membawa kesegaran yang baru buat kita, karena kita tahu bahwa ada Tuhan di tahun ini. Ada Tuhan yang menanti kita, ada Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan saya percaya tahun yang baru ini akan menjadi tahun keberhasilan bagi kita kalau kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. You are blessed.